Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, ini yang kemarin saya sholat Jumat di sini. Alhamdulillah. Saya lihat wajah ibu-ibu dengan bapak-bapak yang kemarin hadir ada kemiripan, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Hadirin, ini kelihatannya banyak yang datang. Boleh maju sedikit, Pak? Bapak-bapak maju, ibu-ibu juga boleh maju. Ya, dua baris. Silakan, itu yang di luar tidak kebagian masuk. Boleh? Ya, boleh maju sedikit, Bu. Oh, ada karpetnya ya. Ya sudah, berhenti saja di sana. Sudah siap semuanya? Ceramah ini bakal sederhana yang disampaikan. Mengapa Bapak film terus? Teruskan. Setiap orang pasti punya persoalan. Dan persoalan itu bagian dari karunia Allah, bukan bagian dari beban. Nabi Muhammad punya persoalan tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Gagal atau sukses? Begitulah hadirin. Yang sedang ceramah ini banyak persoalan tidak? Tahu dari mana? Silau, dimatikan lampu. Boleh merekam tapi listnya jangan nyala ya, agak silau. Jadi jangan takut oleh persoalan, karena persoalan itu sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA. Tidak mungkin ujian hidup kita melampaui batas kemampuan kita. Tidak ada persoalan hidup yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi persoalan. Ujian tidak lulus bukan karena soal. Ujian tidak lulus karena salah jawabannya. Benar? Jadi kalau kita sengsara karena persoalan yang ada atau karena salah menyikapinya? Karena persoalannya atau karena salah menyikapinya? Pegang itu baik-baik ya. Tidak ada masalah yang bahaya karena semua sudah diukur oleh Allah. Yang bahaya itu salah menyikapi. Contoh nih ya. Ibu pernah cemburu? Tolong dijawab, pernah cemburu, Bu? Dengan cemburu hati jadi tenang atau jadi nelangsa? Pikiran jadi jernih atau kacau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan pengorbanan begitu urusan jadi beres atau masalah nambah? Tuh, berarti salah ya. Udah sengsara, gelisah, galau, tidak bisa tidur, masalah nambah. Suami dengan dicemburui makin jinak atau makin lincah? Tuh, bayangkan hadirin. Berarti bukan masalahnya, salah menyikapinya, benar? Salah. Kenapa sebuah masalah menjadi berat bagi kita? Satu, masalah itu berat kalau kita cita-citanya hanya duniawi saja. Orang itu akan tertekan kalau cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, cinta, itu berat kalau hanya berkaitan duniawi. Tapi kalau orang cita-citanya sudah akhirat, sudah pengen ke sorga, pengen berjumpa dengan Allah, tidak berat. Saya dapat teman-teman yang berat sekali menurut kita, tapi dia senang saja. Ada yang suaminya lumpuh,
dia milih suami lumpuh. Kenapa? Ya, gak apa-apa. Saya ngurus hamba Allah di dunia, semoga saya diurus Allah dunia akhirat. Berat tidak ngurus suami? Oh tidak, karena saya tahu semuanya ada pahalanya. Ada yang sakit berat sekali, tenang saja. Kenapa tenang? Lah kan ini perbuatan Allah pasti baik. Mungkin saya tidak bisa ke surga dengan banyak amal, tapi mudah-mudahan saya bisa ke surga dengan banyak sabar. Ada santri namanya Punto di pesantren, matanya buta, kakinya lumpuh. Ditanya, Mas, berat nggak hidup seperti ini? Oh enggak, ini sudah sebaik-baik kejadian. Saya tidak tahu kalau mata saya melek, mungkin hati saya yang jadi buta. Kalau kaki saya lumpuh, mungkin kalau kaki saya bisa jalan, mungkin iman saya yang jadi lumpuh. Ini adalah sebaik-baik kejadian. Dunia tidak lama kok, yang penting di akhirat kekal saya selamat. Jadi orang yang cita-cita akhirat ringan. Musim mutasi tidak dapat jabatan, bagaimana perasaannya? Ya saya bersyukur, itu tempat basah. Mungkin kalau saya di sana saya tenggelam karena saya tidak bisa berenang. Gak apa-apa, gak kepilih jadi bupati, ya gak apa-apa. Berapa banyak bupati yang sukses masuk penjara, ya. Ibu yang suaminya dititipin lagi istri, misal, pasti berat. Teruskan jangan. Ini saya bicara nggak ada tendensi apa-apa kecuali supaya jadi solusi aja. Kan tiap rumah tangga episodenya berbeda-beda. Oh, kita tidak tahu episode setiap orang. Tapi kalau ibu-ibu cita-citanya akhirat jadi ringan, Bu. Alhamdulillah ada yang bantu ngurus suami. Daripada saya ngurus sendiri capek, sekarang malam saya bisa tahajud, bagi-bagi tugas. Ada yang begitu, Bu, beneran. Tapi ada yang terus aja cemburu dan tidak menyelesaikan masalah. Ini saya bicara gini nggak ada tendensi apa-apa kecuali saya ingin jelaskan bahwa tiap orang tuh punya masalah dan berat ringannya masalah tergantung cita-citanya. Ada yang mau jadi bidadari di surga, Bu? Tuh. Ada seorang suami yang istrinya pemarah. Asalnya sedih, jengkel. Bu, jangan marah aja dong, Bu. Diam. Gitu, Pak. Siapa yang marah-marah? Ini tegas tahu. Bu, kalau rumah tangga gini terus, saya dimarah terus, sudah. Lebih baik saya pisah aja. Berani kalau pisah, saya ajar kamu. Takut. Atau kalau gitu mah saya mau nyari lagi yang baru. Apa? Mau niru si Hakim, ha? Yang dimarahin juga. Ibu kenapa tepuk tangan? Saya emang gak malu dan gak kejahatan, ya. Emang garis hidup saya begitu. Si bapak akhirnya mengevaluasi diri. Kenapa saya menderita? Karena cita-cita saya hanya duniawi. Dunia sebentar. Saya cita-cita masuk surga. Saya pengen nikah dengan bidadari di sana. Nah, sesudah tahu ilmunya, ternyata kalau kita dimarah orang, berarti dosa kita berguguran kalau kita nggak salah. Dan pahalanya orang yang marah dioper ke dia. Akhirnya dia ceria, Pak. Lihat istrinya marah tuh bahagia. Ayo, Mas, terus, Mas. Karena dia tahu dosanya habis. Terus, Mas, yang banyak, Mas. Pahalanya dikasih. Dia bercita-cita. Berarti dengan istri makin marah, dosa saya habis, pahala melimpah. Kalau saya meninggal, berpeluang ke surga. Di surga bisa ketemu bidadari. Pasti bukan dia. Gitu katanya. Dosa ini hadirin. Ini memanfaatkan penderitaan istri. Bu, Pak, para syuhada itu pikirannya surga tuh. Makanya orang yang jarang mikir akhirat udah repot hidupnya.
Duniawi aja. Para koruptor itu pasti duniawi. Orang-orang yang mikirin akhirat, dunia ini cuma mampir saja, nggak ribet. Seperti tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Ya cuma titipan aja. Orang yang tahu akhirat tujuan, dunia cuma titipan aja, nggak berat. Jelas? Jelas? Jadi kalau kita menderita, cita-citanya apa? Duniawi. Orang yang pengen dipuji itu pasti sengsara, banyak cicilan lagi. Dua, kenapa orang menderita? Penyebab kedua, karena bersandarnya kepada selain Allah. Kalau bersandar ke makhluk, pasti sengsara. Karena makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Bayangin, udah bodoh, bersandar kepada yang bloon, pasti pusing. Udah lemah, berharap kepada yang lumpuh, tidak berdaya, pasti kecewa. Udah tidak punya apa-apa, menghibah kepada yang miskin, gak ada gunanya. Itulah kita, Pak. Siapa ibu-ibu yang paling sengsara? Ibu-ibu yang paling ingin dibahagiakan suaminya. Bu, suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Betul, Pak? Bagaimana yang nggak punya bisa ngasih? Ya, yang punya segala-gala itu cuma Allah. Makanya maaf, yang bersandar ke tabungan, stres takut tabungannya habis. Yang bersandar kepada gaji, takut pensiun, takut PHK. Yang bersandar kepada dolar, stres dolarnya naik. Yang bersandar kepada penampilan, stres takut kelihatan tua, gemuk, keriput. Dan itu tidak merubah apapun selain nambah penderitaan. Yang bersandar sama suami, takut suaminya meninggal lagi. Yang bersandar kepada, sudah diam, terserah saya aja ngomong apa ya. Yang bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Tapi yang bersandar ke Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada takut, Pak. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Betul? Jadi tua ya nggak apa-apa. Memang tubuh ini milik Allah. Dibikin tua ya nikmati saja. Dan nggak pengen tua juga tetap tua. Betul? Ya Bu? Nggak usah tahan napas. Supaya kelihatan langsing, tahan napas. Jadi kekurangan oksigen. Jadi masalah baru. Pengen kelihatan putih, direndam semalaman. Jadi panu, ya repot. Biasa aja lah, Pak. Keluar uban ya nggak apa-apa. Emang Allah yang ciptakan. Banyak di antara kita menderita karena bersandar kepada penampilan. Takut kelihatan jelek, takut kelihatan miskin. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, Pak. Ayo, Bu, Pak, mulai sekarang jangan bersandar ke makhluk. Sama suami jangan terlalu cinta ya, Bu. Oh iya, kalau udah terlalu pasti bersandar. Cinta mah kepada Allah, pemilik kita. Kalau ke suami ya ala kadarnya lah. Karena bukan suami yang menjamin ibu. Ada yang sudah meninggal suaminya? Boleh acungkan tangan? Oh, alhamdulillah. Ya, hanya ngacung aja, saya nggak acung, hanya acung. Ibu, udah lama suaminya meninggal, Bu? Udah lama, berapa lama? Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi ibu masih hidup ya? Masih makan? Masih berpakaian? Masih berteduh? Jelas sekali, berarti yang jamin bukan suami. Kalau suami yang menjamin, suami meninggal, ibu ikut meninggal. Itu buktinya ibu lebih segar sekarang daripada dulu ya. Dulu pusing banyak urusan ya, Bu. Iya lagi sih ibu. Sekarang nggak cemburu kan sama suami ya.
3. Yang ketiga, kenapa hidup ini berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Karena kalau Allah nolong, beres. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, beres aja. Anak soleh, pergi umroh, haji, sehat, sakinah. Pokoknya kalau Allah udah mau berbuat sesuatu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa nolak kalau Allah memberikan kebaikan. Wa iyam satkallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mendirikan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Allah sendiri. Makanya maaf, hidup mah nggak usah ribet. Pikiran kita mah satu aja, gimana supaya Allah menolong kita dalam segala urusan. Itu sederhana bukan? Bukan. Serius Pak. Doa Nabi apa coba? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya siang dan malam setiap saat sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Dengan rahmat-Mu, tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa Rasulullah. Jadi Rasulullah enggak mau sesaat aja enggak ditolong Allah tuh enggak mau. Ingin mikirnya ditolong Allah, ingin hatinya ditolong Allah, bicara, semua urusan ingin ditolong Allah. Itu yang benar. Bedanya minta tolong ke Allah dengan minta tolong ke orang. Orang tuh udah nggak bisa apa-apa, nggak suka lagi dimintai tolong terus-terusan, ya. Tapi kalau minta tolong ke Allah, itu jadi ibadah. Kan mukhul ibadah, saripati ibadah itu doa. Doa itu meminta ke Allah. Makanya yang paling sering minta tolong ke Allah, makin sering ibadah. Dah, gitu aja. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak menyangka secepat ini sudah dipahami. Bu, Pak, ini Allah lagi mendengarkan kita tidak? Allah tahu persoalan kita? Tahu tidak? Allah tahu semua jalan keluarnya? Tahu? Tahu tidak? Siapa yang bisa nolong kita? Allah atau hanya Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Selain Allah itu tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Ini semua yang hadir mau ngasih kepada saya 1 butir kurma, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Sampai tidak? 1 butir nasi aja, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Enggak akan sampai. Enggak akan sampai. Sebaliknya, semua yang ada ini mau nyelakain saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka enggak? Tes sekarang, lempar Pak. Pakai pulpen, pakai pisau, pakai apa, handphone. Nih, pakai ini boleh nih ya. Ini sok, silakan. Pakai kursi dari belakang juga boleh. Ayo. Ayo celakain saya, ayo. Jadi balas, ayo. Tuh kan Allah nggak menghendaki Pak. Gimana caranya? Ya kalau Allah tidak menghendaki, sederhana sekali. Tinggal dibalikan aja hatinya oleh Allah. Nggak ada yang mau lempar. Kan setiap hati dikuasai Allah. Muqallibal qulub. Allah membulak-balik hati. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak ada tuh.
Ada tadi yang udah mulai megang. Tapi kan terlintas di hatinya, kualat. Jadi tidak jadi. Makanya ibu tidak usah akal-akalan pengen dicintai suami. Susah. Ibu makin pengen dicintai suami, makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin sering sakit hati. Kan sakit hati itu gara-gara bersandar ke makhluk. Kalau bersandar ke Allah alias ikhlas, tidak ada sakit hati. Ibu masak demi dipuji suami, dibagus-bagusin. Udah beres masak, udah dihias kayak tumpeng gitu yang wah keren. Pak, makan dulu. Nggak ada waktu bu, bapak lagi ada rapat di kantor. Maaf aja, lain kali aja. Aduh, nyong di sini. Anak-anak tuh lihat, bapak kamu kayak gitu. Nggak menghargai jeripaya seorang istri. Sakit hati mam. Nggak ikhlas tuh. Kenapa dong mama nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi. Dosa ada ini. Harusnya nggak ada ruginya. Masa sudah jadi amal, niat jadi amal, capek penggugur dosa, nggak dimakan karena bukan rezeki suami. Kalau rezeki pasti dikunyah tuh. Udah nggak apa-apa, episodenya memang begini. Ibu dapat tambahan pahala sabar. Pak, nggak dimakan? Ya bu, maaf, alhamdulillah. Makan aja oleh ibu ya. Udah dihias, jarang makan sendiri kayak yang dihias. Jangan dibikin ribet, Pak, Bu. Halo? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ditolong Allah? Saya duduk ya. Yang di belakang kelihatan tidak? Kalau yang nggak kelihatan silakan berdiri. Giliran. Bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah? Satu saja dalilnya. Caranya 5A. Satu, tekad harus kuat. Jadi di sini harus bulat di hati kita. Pokoknya saya hidup pengen ditolong Allah dalam segala urusan. Itu kalau nggak ada tekad nggak Pak. Seperti kita, kenapa nggak tahajud dan nggak bertekad? Kenapa nggak sahur Senin Kemis nggak tekad? Kenapa nggak sedekah nggak ada tekad? Orang kalau nggak punya tekad nggak ada kekuatan. Karena Allah menolong kita kalau punya tekad. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Tekad kuat kemudian tawakal, keluar pertolongan Allah. Orang yang tidak ada tekad nggak berbuat. Jarang loh orang yang tekad hidupnya ingin ditolong Allah dalam segala urusan. Jarang. Nggak banyak orang yang punya tekad ingin ditolong Allah. 2. Satu apa? Tekad kuat. 2. Perbanyak tobat. Jadi gerbang pertolongan Allah itu lewat tobat Pak. Pernah ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Syekh, saya banyak masalah. Gimana caranya ya Syekh supaya Allah mengurai masalah saya? Perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Datang lagi tamu, Syekh, saya dililit utang, rezeki saya mampet, susah lunasnya. Ada amalan enggak supaya utang dilunasin, rezeki dibuka? Perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Makasih. Ada lagi, Syekh, saya ini belum punya anak, habis juga belum punya pendamping hidup. Ada nggak yang dua-duanya bisa sekaligus? Ya punya suami, udah itu punya anak. Ada amalan enggak, Syekh, yang mendatangkan jodoh, lalu bisa membuat keturunan, bisa lancar? Ada. Apa amalannya? Perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Tamu pulang, santri yang datang, Syekh, saya dengar tiap yang nanya jawabannya sama. Apa Syekh lagi malas jawab? Kok istighfar lagi? Lalu Syekh ini menyuruh santrinya membuka surat Nuh ayat 10. Siapa yang bisa bacakan? Ada yang baca Qurannya enggak tadi? Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana
kufaro yursilis samaa alaikum midrara al-ayat. Katakan pada mereka istighfar kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu sesungguhnya dia kana ghafaro yursilis samaa alaikum midrara. Allah bukakan dari langit ini hujan yang lebat. Jadi curahan karunia hujan lebat itu. Allah membanyakan harta dan anak-anakmu. Dan Allah mengadakan bagimu taman-taman dan sungai-sungai. Artinya selain karunia juga infrastruktur. Makanya maaf. Orang yang jarang tobat, jarang istighfar itu hidupnya repot sekali. Nabi Adam dari sorga dapat masalah besar, diturunkan ke dunia. Dari segala ada jadi segala susah. Dari dekat dengan istri jadi jauh, dari dimuliakan jadi dipersulit. Apa amalannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Tobat. Dapat tuh ketemu dengan istrinya, naik jadi ke sorga lagi. Nabi Yunus dakwah ninggalin umat, dosa, ditegur oleh Allah dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam dikecemplungin ke laut, gelapnya lautan disambar ikan, gelapnya perut ikan. Apa amalannya? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan pasti baik, pasti sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Padahal beliau sedang di perut ikan. Tetap berbaik sangka ke Allah. Pasti baik ini takdir saya dimakan ikan. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah manusia yang zalim. Lolos 3 kegelapan dengan taubat. Gitu. Rasulullah saja 100 kali sehari istighfar tanpa dosa. Kita berapa kali istighfar? Enggak jelas. Sekalinya istighfar lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Loh, kok begitu istighfarnya? Salah alamat. Ya, dosa saya apa? Nah itu dosanya, enggak ngaku. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Enggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Enggak ada yang ngacung, DKM? Enggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Enggak ada yang ngacung juga. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, pada ngacung. Loh itu kok Bapak nggak ngacung? Karena saya banyak sekali ya. Nah itu hadirin yang bikin kita tenggelam dalam masalah dan jauh dari pertolongan Allah. Orang munafik itu nganggap remeh dosanya seperti sekedar lalat yang ditepis. Orang beriman itu melihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan sorga. Jadi yang rada jarang tobat selamat menderita. Gak ada ketenangan, gak ada jalan keluar. Rasulullah pun sudah menjanjikan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan menggantikan galau, gelisah, sempit hati
blang dilapangkan, barokah dari istighfar. Wa min kulli daikin makhrajan, ada jalan keluar. Pokoknya mah nggak usah takut, ada jalan keluar. Semua jalan milik Allah. Kalau Allah bikin jalan keluar, ada aja. Dan itu kuncinya istighfar. Dan Allah mendatangkan pertolongan yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada yang ngongkosin umroh. Tiba-tiba ada yang mau dinikahi. Udah mau dinikahi, bapaknya ngasih apartemen. Hanya harus dilunasi cicilannya. Hadirin, pokoknya kalau kita banyak istighfar, ada yang nanya, kalau amalan apa menghadapi badai waktu itu? Sama, saya amalannya 7 tahun saya berguru, cuma 1 Pak pelajarannya, istighfar. Jadi saya disuruh menangisi dosa dari mulai balik sampai ya saat ini. Terus periksa dosa dulu, cinta monyet juga udah balik hadirin. Cinta monyet udah balik ya. Udah dosa ke orang tua, dosa banyak. Itu aja kerjaan. Nanti urusannya Allah yang nanggung. Gimana nanti dibimbing? Hati tenang, ada gagasan, ada ide, didatangkan orang-orang yang pintar, yang tahu ilmu, yang punya modal. Punya utang, nanti Allah balikin yang utanginnya. Saya kesini tuh mau nagih, tapi kenapa lihat kamu jadi prihatin begini? Ya udah halal, nggak usah lagi hutang, saya lunaskan sekarang. Beres. Gampang bagi Allah, gampang sekali. Jadi Bu, kalau suami nyebelin, apa amalannya Bu? Ibu yang tobat. Loh, kok suami yang ngaco, saya yang tobat? Karena boleh jadi suami berkelakuan gak enak itu buah dari dosa ibu. Suami berdosa dengan kejelekannya, tapi menimpa kepada ibu itu dosa. Anak belum soleh, tobat. Ya Allah, saya ngaku saya belum jadi ayah yang benar. Kelakuan saya jauh dari baik. Pantas anak saya suka ngebohong, saya jangan gak jujur. Ampun ya Allah. Nggak usah diomongin ke keluarga dosa kita, tobat aja. Ibu di kamar sebelah juga tobat. Ya Allah, saya ibunya yang salah. Saya jarang jadi teladan di rumah. Omongan saya kasar dan nyakitin. Saya juga lebih sibuk dengan handphone kalau dekat dengan anak, bukan sibuk dengan anak. Ampun ya Allah. Kan ada tuh ya, anak di sebelah, ibu mau gini ya terus. Kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada anak, bayi mau tidur, nggak tidur. Nina Bobo. Terus aja sambil main HP, sambil nyanyi Nina Bobo. Anak nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Ibu udah 3 kali nyanyi nih. Kata anak, Bu, saya kan namanya Asep. Kenapa jadi Nina? Gitu. Dasar nggak fokus. Tobat hadirin. Pokoknya mah ada masalah, jangan menangisi masalahnya, tapi tangisi dosa pengundang masalah. Tiba-tiba ada kucing pipis di mukena ibu. Siapa yang salah? Kucing, si ibu, atau mukena? Jawab hadirin. Nah benar kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Saya satu-satunya yang dikencingin. Dari sekian banyak orang, kucing ini ke saya. Pasti ini ada dosa saya. Ampun ya Allah. Saya ngaku ini memang mau kena belum saya lunasin. Hanya bayar 3 kali dari 12 kali. Yang nyicilinnya udah lupa. Tapi engkau ingat ya Allah. Bapak hilang dompet, jangan nyalain copet. Istighfar ya Allah. Dari 1 bis cuman saya yang dicopet. Astagfirullah, saya ngaku ya Allah. Saya ini memang kopet, pelit. Waktu ke masjid saya masukin uang ke saku kanan 20.000, ke saku kiri 2.000. Lagi Jumatan ngantuk.
lewat kotak infak refleks, selesai Jumatan ke warung sebungkus. Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa tadi? 20.000. Rencananya berapa? Bukan jujur ya. Sekali ngerokok 15.000. Sehari 2 bungkus 30.000. Sebulan kali 12 360.000. Setahun sehari 30, sebulan 900 kali 12 tahun 10 juta 800, buletinlah 11 juta. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 8 kali 12 96, buletinlah 100.000. Setahun merokok 11 juta, Jumatan 100.000. Merokok 11 juta, Jumatan 100.000. Jadi siapa Tuhan perokok? Allah atau rokok? Rokok. Karena dia lebih berkorban untuk rokok. Lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Itulah sebabnya para perokok itu tidak ada yang hidupnya tenang dan nyaman. Enggak. Lihat aja. Enggak ada wajah perokok jernih. Enggak ada. Dan aneh sekali perokok tuh. Sedot tiup, gak ada kerjaan, gak jelas benar hidupnya ya. Maka saya senang di sini tidak ada yang merokok. Ngapain sih ngerokok gak jelas benar? Kalau ada guru perokok, itu pilihannya cuma 2, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Gak pantas jadi guru. Nyontoin gak bener. Semua yang kena narkoba itu awalnya adalah merokok. Dan anak merokok gara-garanya lihat gurunya atau lihat orang tuanya perokok. Makanya kalau ada bapak-bapak perokok, pilihannya 2. 1, berhenti ngerokok, atau kalau nggak berhenti jadi bapak. Nggak bener, lelaki tanggung jawab. Jadi kepala keluarga tuh bukan cuma ngomong, jadi contoh yang benar. Kalau nggak bisa ngasih contoh yang baik, minimal jangan ngasih contoh yang jelek. Ngerti? Nggak tanggung jawab tuh lelaki yang nyontohin keluarganya merokok. Berhenti. Enak saya ngomong gini, wah. Ada yang berani ngelawan. Saya nggak ngerokok dari dulu, dihina oleh teman, Gim, bencong lu. Kenapa nyebut bencong? Waktu SMA, kenapa lelaki nggak ngerokok? Saya ajak lihat bencong, lagi ngerokok semuanya. Berhenti ngerokok, Ada kakek-kakek ngerokok gini, datang cucu, minta dong rokoknya. Apaan kecil? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Rokok tuh bahaya tahu. Dasar kakek-kakek nggak jelas ya. Udah tahu bahaya disedotin deh katanya. Pak, berhenti ngerokok ya. Setuju? Rokok tuh nggak benar. Dihisap bunuh diri, kan rokok membunuhmu. Bunuh diri, bunuh orang gitu mah. Orang lain mau wirid, ngapalin Quran, hisap tiup. Nggak benar. Ayo, istighfar. Kenapa jadi mau balik deh? Ngomong, tapi saya yakin nggak ada yang sakit hati karena nggak nyerang orang.
Cuma nyadarin supaya tahu diri itu uang gimana, itu dosa gimana. Udah istighfar. Yang kedua, tadi satu apa? Tekad kuat. Yang kedua, perbanyak obat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Astagfirullahaladzim. Maksiat itu hijab. Makin banyak maksiat, makin banyak penghalang dari pertolongan Allah. Udah, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngobrol, kecuali manfaat. Faliyakul khairan aw liyasmut. Nih, yang membuat doa tidak diijabah ini nih, mulut. Barang siapa yang bisa menjaga dua yang ada di antara dua rahangnya dan dua kakinya, Rasulullah menjamin sorga. Ini paling bahaya dalam hidup itu lidah, Pak. Karena lidah ini yang bisa membuat pahala kita sirna, ria. Aduh, waktu saya haji ya, saya itu merasa nikmat sekali, apalagi waktu saya mencium Hajar Aswad. Itu semua tiba-tiba terbuka menghindar. Dan saya lancar, saya cium itu, lalu dia membalas ciuman saya. Berarti dia kejeduk tuh, ya enggak? Lalu tiba-tiba orang tua berdesak-desakan, ada seorang pria berjanggut melunjung tangannya. Itu askar tuh, ada. Lihat dia kejepit, nggak tega, tapi dia merasa itu malaikat. Diceritakan bohong, udah amal hilang, dusta lagi gara-gara ngomong. Capek-capek haji 40 hari bisa hilang tuh pahalanya semua gara-gara lidah. Belum lagi nyakitin orang, belum lagi gibah, dosanya lebih keras dari zina. Belum lagi kita nyebar fitnah, belum lagi kita nyakitin orang, zalim. Nih lidah. Makanya kalau ingin ditolong Allah, faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang tukang ngobrol, ngaler ngidul, tukang celetak-celetuk, nggak ada harapan itu ditolong Allah. Karena dia hanya membuat hijab. Ada yang dari bangun tidur tuh dosa aja. Dasar badan udah tua, segala kerasa gini, pinggang gak enak, leher kaku, badan sendiri dikutuk tuh Pak. Itu dicatat tuh. Kepala lagi serasa belah. Gak mungkin, kalau belah dia gak akan mikir. Menguap. Bau apa nih? Ya bau dia sendiri, ya gak? Dia yang menguap. Bensin mau habis, sekarang Palembang macet, di mana-mana macet. Gara-gara Olimpiade apaan? Ngambek sama yang gak jelas. Ini lampu merah, saya paling sebel lampu merah ini. Merahnya lama, hijaunya sebentar, bikin macet, telat kemana. Dan tidak ada yang robah tuh. Ada tukang koran berita sekarang ada yang benar, kacau. Sini beli, dibeli aja tetap. Mau sarapan bosan tiap hari pempek. Orang Palembang ambil dimakan tuh Pak. Coba pakai kerupuk. Ini Bu, kerupuknya kecil-kecil apa-apaan. Tambah sama kerupuk Pak. Nonton TV juga ngomelnya terus Bu. Penyanyi bibir tebal nyanyi ngaca dong lo. Tambah, padahal dia lebih tebal. Sepak bola juga ke pinggir blon. Ngaco. Ini pelatihnya sih nggak benar aja dan dikeluarin. Tahu. Pernah dengar yang kayak gitu hadirin? Pernah dengar enggak? Jelas suaranya? Pasti jelas suara sendiri. Nah itu yang bikin kita nggak diijabah tuh Pak. Celetak-celetuk, komentar segala diomelin, diomongin. Udah dicatat tuh semuanya. Gak ada yang memikul dari omongan kita selain yang paling mikul diri sendiri. Mau diijabah, mau ditolong Allah, jaga tulisan. Itu ngomong terus. Lagi ceramah Pak. Banyak orang yang kecewa kalau jalan sama saya. Kecewa, kenapa? Biasanya ngomong rame, kok ini lagi makan diam aja.
Ya udah, nggak ada perlunya ngomong, nggak ngomong. Lagi ceramah ini perlu Pak, udah ini bisa sepi nih ngobrol. Kenapa? Kalau nggak ada perlu buat apa? Nambah-nambah dosa, benar? Ngomong kan bukan karena ingin, karena perlu, karena manfaat. Maka saya kagum kepada ibu-ibu yang rajin ngomong tuh. Ngomong aja, nggak ada yang dengar juga ngomong terus. Ini aja berat nih ceramah ini. Di akhirat pasti saya akan ditanya. Ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang nggak perlu, ada yang berlebihan. Dah, jangan bikin dosa. Dosa itu hijab sekuat tenaga. Ya. 4. Tingkatkan taat. Taat apa yang paling penting? Kalau udah yakin Allah yang menolong, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi amalan yang paling tinggi derajatnya kan pernah ditanya, ini hadis Hasan. Ya Rasul bersabda, maukah engkau kuberitahu amalan terbaik yang paling mensucikan, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menapakkan emas dan perak, yang lebih baik daripada bertempur, terbunuh dan membunuh di jalan Allah? Mau ya Rasul? Jawaban Rasul ringkas, zikrullah ta'ala, zikir. Jadi amalan terbaik, tersuci, tertinggi, terhebat adalah zikrullah. Memang itu. Nah, di antara zikir itu ada zikir yang paling komplit, paling sempurna, yaitu salat. Karena salat itu zikir yang suci dalam keadaan wudu. Salat itu zikir yang menghadap kiblat. Salat itu zikir yang lengkap. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil ada. Syahadat ada. Salawat ada. Ummul Quran ada. Quran dibaca. Itu komplit. Ada ruku, ada sujud. Dan dalam salat ada doa super komplit. Doa dalam keadaan suci, ngadep kiblat, dibarengi dengan tasbih, takbir, Al-Quran, diapit oleh 2 sujud. Ini hanya ada dalam salat. Rabbi firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi saya. Mintanya tidak minta ada, tidak minta banyak, tapi minta cukup. Karena tidak penting kita banyak uang, yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Yang penting itu cukup, Pak. Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Hadirin, bukan kaya lagi. Buat makan cukup, buat sekolah, buat beli rumah, buat ganti kendaraan, buat ke Mekah, buat sedekah, ya udah, mau ngapain kaya. Makanya wajburni, warfa'ni, angkat derajat. Derajat itu terangkat kalau hati ini udah nggak berharap ke makhluk, Pak. Sepanjang kita berharap ke makhluk, derajat nggak naik. Lihat para koruptor itu. Dia nggak kurang pangkatnya, nggak kurang gelarnya, nggak kurang kedudukannya, tapi hatinya begini. Dia minta-minta ke orang-orang, jatuh. Makanya kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajat Allah, di sini hati lepas dari berharap ke makhluk, ngangkat itu derajat. Semua yang begini ke makhluk nggak ada wibawa. Bu, Ibu, jangan berharap disayang suami, berharap menyayangi. Jadi kalau orang sudah itu hina. Kalau udah mulia, ingin diberi, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin sengsara. Ingin menghargai, ingin menghormati, ingin memberi, ingin memuliakan, ingin menyayangi, itu orang yang akan warfa'ni, diangkat derajatnya.
warzuqni, kita harus minta ke Allah nih, dipilihkan rezeki yang halal barokah. Wahdini, dituntun, pikiran dituntun, lisan dituntun, sikap dituntun, keputusan dituntun. Kalau dituntun kayak orang masuk hutan, walau belantara enak. Orang yang tidak dituntun masuk hutan, walau segala ada sengsara. Benar? Yang namanya ikhtiar itu adalah yang benar itu ahli tawakal. Karena orang yang tawakal bakal dituntun. Orang yang ikhtiar tanpa tawakal, punten ya, maaf, itu mah nyiksa diri. Coba masuk ke komplek Pusri, nggak tahu alamat, saya orang Bandung. Masuk ke sini, suruh nyari, nggak tahu apa-apa. Ini segini gedenya, nyiksa diri. Mendingan lapor sama pos satpam, security, kemudian diantar. Itu yang namanya ikhtiar. Itu tuh wahdini, orang yang dituntun Allah. Wa'afini, sehat walafiat. Sehat itu dari Allah. Tidak cukup sehat, harus afiat. Banyak ibu-ibu yang mulutnya sehat, benar? Tapi bawel, comel, rewel, nggak afiat itu mulut. Karena mulut yang afiat, sehat walafiat, mulut yang bisa pakai zikir. Banyak yang badannya sehat, tapi tidak afiat, nggak mau sholat, malah malak lagi. Preman tuh kan sehat-sehat. Coba kalau preman stroke, dia susah meremannya ya. Wa'fu anni itu dicabut sampai ke akar-akar dosa. Coba doa di malam Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramadan itu bulan yang paling mulia. 10 hari terakhir, 10 hari yang paling mulia. Malam-malam ganjil, malam-malam yang paling mulia. Dan termulia adalah Lailatul Qadar. Dan doanya minta kemaafan Allah. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu ada dalam sholat, hadirin. Makanya ibu, bapak, kalau ingin memperbaiki suatu urusan, maka amal yang harus diperbaiki adalah sholat. Aduh, bu, ibu. Makanya kalau cemburu, apa resepnya? Sholat. Dan dipikirin kan kayak tadi. Udah galau, pikiran kacau, hati risau, tapi urusan malah nambah. Suami makin lincah, salah, harusnya sholat. Jadi kalau ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat, terus istighfar, taubat. Udah gitu sholat lagi, pasrahkan itu suami ke Allah. Hah? Atau dipasrahin ke Allah, nanti Allah masrahin sama yang lain. Dasar suudon ke Allah. Ya Allah, titip suami saya. Engkau maha tahu suami saya kurang ilmu agamanya, kurang tebal imannya, kurang banyak amal ibadahnya. Suami saya serba kurang, ya Allah, terutama kurang ajar, ya Allah. Nah, jangan ngomong gitulah ya, nggak enak. Selamatkan suami saya, ya Allah, ini lagi puber kelima. Balikan hatinya, jaga pandangannya. Oh, didengar tidak oleh Allah, bu? Bandingkan dengan cemburu, mana yang lebih diijabah oleh Allah? Lagi jengkel atau lagi sujud? Oh, gitu Pak. Bapak juga, ada apa-apa tuh sholat aja Pak. Lihat istri misalkan ngeselin terus kan ya, gitulah ya. Sebagian wanita tuh suka nggak jelas hidupnya tuh ya. Tuh kan udah marah lagi kan? Maaf, ini ceramahnya udah kemarin, sebutin lagi enggak? Wanita itu kan dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, Pak. Kalau dikerasin patah dia. Kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi gimana? Disabarin, dibijakin, didoain, dan disolatin gitu. Bukan jenazahnya, Pak. Tapi kitanya wasta'inu
Bisabri wa sholat. Dah suka gitu ya, ibu-ibu kadang nggak jelas. Pa, besok hari Minggu ada undangan nih, mama pakai baju yang mana ya? Ya pakai yang mana aja yang satu. Jangan suka terserah dong, punya pendapat. Salah gitu. Ya udah, pilihannya yang mana bu? Yang merah atau yang hijau pak? Iya bagusan yang hijau deh. Cobain pakai yang hijau. Tapi kan merah juga keren pak. Iya boleh. Keluar teh biru pak. Udah takar kembok dipikirin, dibahas. Emang wanita gitu, suka robah-robah pikirannya. Tenang, maaf ya bu ya, bu, ibu, bu. Kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana? Oh, kan baru mikir, iya ya. Itu wanita ngomong dulu, baru mikir. Kita nggak boleh jengkel. Ya lebih mikir, iya gitu. Gak apa-apa. Saya udah ngerti. Lagi ketawa sendiri. Benar juga. Maaf ya bu ya. Makanya ibu, ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya. Kan gak jawab lagi. Jadi ngomong dulu baru mikir. Harusnya mikir dulu baru ngomong. Tapi dunia wanita ya begitu pak. Saya tadi juga kita aja yang salah. Pak. Ini mau liburan nih. Liburan kemana ya pak? Kemana? Awas jangan ngomong terserah. Nah kemana ya bu? Udah deh kita ke pantai. Bahaya banyak ubur-ubur di pantai pak. Ya udah deh, kalau gitu kita ke puncak nih kalau di Indonesia di Jawa Barat kita ke puncak kan, dingin pak, macet nggak nyampe, asma bisa sesek. Ya udah kalau gitu ke kebun binatang, gak mau, kayak cendol di sana lebih banyak orang daripada binatang, kayak orang kampung. Ya udah deh bu, kalau gitu di rumah aja lah ibu masak. Dasar suami ngemodal gitu. Nah. Sholat aja pak, kita nanti mau sholat ya. Pak, mau dimasakin apa nih? Mumpung libur, saya mau masak spesial buat papa. Mau dimasakin apa? Awas jangan ngomong terserah. Ya udah deh bu, bikin opor ayam. Ayam tuh mahal pak. Coba itu pak. Pokoknya bagian terdakwa aja. Pergi ke mall juga gitu. Suami, jaga pandangan. Jangan suka lihat wanita lain. Nggak halal. Dengar ceramah hakim. Jangan bikin dosa. Rumah tangga kita banyak masalah. Jaga pandangan, Pak. Iya, Bu. Ini juga lagi dijaga. Kenapa sih lihat ke sana terus, ha? Cakapan mana dia sama saya, Pak? Cakapan mana? Coba jujur. Cakapan ibu dong, Bu. Bohong. Ya udahlah, cakapan yang itu. Dasar lelaki. Nah, pergi sana ke musola. Mending sholat aja, Pak. Ya Allah, saya terima takdir ini. Dan nanti juga robah lagi pikirannya. Jangan jengkel, ya. Bapak, dengerin. Dah, tobat sana. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Ingat dosa, sholat. Takut, udah itu Pak. Wasta'inu bisabri wassalat. Coba amalkan sholat arba'in. bukan 40 kali sholat, tapi 40 rakaat. 17 rakaat fardu. Sholat fardu tepat waktu, berjamaah di masjid. Amalkan coba. Pokoknya amalkan sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu derajatnya lebih tinggi daripada birrul walidain. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha.
Kemudian birrul walidain, baru di bawahnya birrul walidain. Kemudian al jihadu fi sabilillah. Jihad itu Pak tidak diizinkan kalau ada orang tua yang tidak menjaga. Dan yang tertinggi sholat tepat waktu. Makanya kalau udah sholat tepat waktu, kunci udah masuk tuh. Hayya 'alas shalah, masuk ke lubangnya. Kalau kita enggak laksanakan sholat, kayak kunci enggak dicelekin, enggak ngebuka. Kayak makan obat, udah waktunya makan, enggak dimasukin, nambah tuh penyakit ya. Jangan suka telat sholat, ke WC aja nggak mau telat ya. Lagi rapat, maaf Pak, saya perlu ke belakang. Diizinkan, kenapa sholat nggak berani? Tepat waktu berjamaah. Berjamaah itu 27 kali lipat. Sholat sendiri, ya segitu-gitunya. Berarti kalau sholatnya jamaah, lebih mustajab doanya. Lebih dekat dengan pertolongan Allah. Apalagi di masjid. Ditambah jamaah segini banyak, mustajab itu doanya. Makanya doa di Masjidil Haram mustajab karena jamaahnya juga ratusan ribu, bisa jutaan. Ayo, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, usahakan. Apalagi lelaki. Sholat isya berjamaah itu separuh malam dianggap sholat terus menerus. Muttafaq alaih. Sholat subuh berjamaah di masjid sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau mati kita nih, mudah-mudahan dianggap mati lagi sholat. Lelaki yang sholatnya di rumah itu adalah lelaki soleha. Pakai mukena sana. Ibu usir suaminya, Pak, ke masjid. Harus jelas tapi dia kemana ya. Awas Pak. Pokoknya lelaki yang sering di rumah terus namanya lelaki. Udah 17 rakaat ditambah 10 rakaat rawatib. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan tinggalkan. Sebetulnya bisa 12, hadisnya ada 2 ya. Qoblanya, duhurnya 4. Tapi kalau enggak itu juga bisa. Bagaimana saya tambah pada subuh dan pada isya, pada asar, kesolehan. Itu dilarang. Bagaimana kalau mau qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, silakan. Tidak dilarang. Plus 11 tahajud. Sepertiga malam terakhir, sholat itu sangat mustajab, dijamin oleh Allah. Orang yang tobat diampuni, orang minta diijabah. Sepertiga malam terakhir. Plus 2 rakaat duha. Karena tubuh ini 360 sendi, harus sedekah. Dan 2 rakaat duha itu bisa mencukupi. Hadirin, 17 fardu tepat waktu berjamaah di masjid, tambah 10 rawatib, ditambah 11 qiyamul lail tahajud, ditambah 2 duha. Coba laksanakan Pak, nggak usah rewel, jalanin aja itu. Lihat nanti, lihat tiba-tiba hati jadi tenang. Padahal masalah masih berat, tapi nggak neken ke sini. Kan yang paling membuat menderita tuh neken ke sininya Pak. Tiba-tiba ada jalan keluar. Anak yang tadinya kerjanya main komputer, tiba-tiba pengen belajar ngaji. Suami yang tadinya lincah di rumah tuh loncat-loncat karena sini, tiba-tiba jadi jinak. Ibu yang biasa bawel,
tiba-tiba sariawan, ini susah ngomong. Oh itu pertolongan Allah Pak. Ini serius. Kan sariawan tuh nggak pengen ngomong, dengan sariawan jadi nggak enak makan, jadi puasa tuh lebih kuat Pak. Oh banyak. Tiba-tiba ada yang ngajak umroh ngongkosin, gampang bagi Allah, gampang. Ayo wasta'inu bisabri wassalah. Terakhir, yang kelima, tebar manfaat. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong sesamanya. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, pikiran kita apa? Nolong makhluk Allah. Apa aja tolong, tebar manfaat. Ketemu orang, langsung wajah cerah. Kenapa? Ini wajah menular kok. Nggak enak. Senyum. Ufsus salam. Karena salam itu beda dengan selamat pagi. Kalau selamat pagi yang diselamatin kita belum tentu. Selamat siang yang diselamatin. Udah gitu kita masuk got, itu mah nggak termasuk doa. Tapi kalau assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Wabarakatuh, semoga hidupmu penuh dengan keberkahan. Enggak ada tandingannya Pak salamnya orang Islam. Enggak ada tandingannya. Dan setiap kali kita berucap, itu yang terbaik, maka kembali ke kita doa itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu doa ke saya kembali, benar? Coba saya diam. Tuh nggak dapat apa-apa. Sekarang saya pelit. Assalamualaikum. Ya cuma segitu-gitunya Pak. Makanya sempurnakan. Itu adalah amal soleh Pak. Jangan ragu-ragu nyebarin salam. Lewat ke kelompok preman juga assalamualaikum. Mereka insya Allah nggak akan ganggu. Karena itu doa. Ayo senyum, salam, sapa yang ramah kalau ketemu tuh. Sopan ke siapapun. Dan santun, senang mengalah. Ayo 5S amalkan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu amal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Di toilet ada kecoa, telentang. Ayo, apa yang kepikir? Diinjak, ambil sendal, digimanain? Digeprek, zolim. Udah makhluk kecil, tidak berdaya, telentang, diinjak, zolim Pak. Allah lihat tidak itu? Izin Allah bukan kecoa telentang di depan kita. Izin Allah bukan. Itu kecoa ciptaan siapa? Lagi apa? Bertasbih Pak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tolong. Allah lihat tidak? Kecoa itu mau ngebalikin badannya susah banget. Tolong oleh kita. Allah suka tidak? Boleh jadi itu yang bikin lunas utang. Boleh jadi itu yang bikin kita berangkat haji dan umroh. Oh, ada pezina nolong seekor anjing kehausan, ikhlas nolongnya, dia ampuni itu dosanya. Jangan nganggap remeh Pak. Allah tuh nolong kita tuh dengan beragam cara. Amal yang kita anggap kecil, itulah biasanya amal yang besar dalam pandangan Allah. Ayo, nolong kemana-mana. Ada ibu-ibu mau naik angkot, tasnya sudah, saya bawakan Bu, simpen. Ada orang parkir, terus stop, nggak berterima kasih, nggak apa-apa. Belanja, berapa ini harganya? 8.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya, nggak usah. Lihat itu doanya Pak. Ya Allah, itu pemuda kelihatannya bokeh, tapi kok dermawan.
bukakan pintu rezekinya ya Allah. Enteng jodohnya 2.000 tuh Pak. Serius Pak. Pernah ada ibu-ibu masuk ke toilet umum di airport. Orang kan biasa ngasih berapa gitu, 5.000, 2.000, 100.000. Waduh, itu doanya. Ya Allah, sing barokah baru kali ini saya jaga toilet seumur-umur ada yang ngasih 100.000. Ya Allah, undang ke Baitullah, bahagiakan keluarganya. 100.000. Pas ditanya kenapa ibu kok ngasih 100.000, belum nyobain nahannya ya. Saya 3 jam nahan. Saya bersyukur. Luar biasa tuh Pak. Mau nyebrang ada anak kecil, ayo deh nyebrang, seberangin. Nolong, kita nggak tahu suatu saat kita udah tua susah nyebrang. Benar? Ada kakek-kakek pinggir jalan, kakek ayo nyebrang. Ah enggak, kakek nggak dengar ceramah Agim ya. Saya tuh harus nolong orang tuh. Jadi pada saya nyebrang sendiri mubazir, lebih baik saya nolong kakek. Kamu sih ngomong apa kakek? Ayo kek. Apa ya? Ayo kek, percayalah. Aduh si kakek sampai di pinggir tuh marah. Kamu ini apa-apaan? Justru kakek yang apa-apaan. Udah saya tolong malah marah-marah. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Jadi balik lagi. Makanya walaupun nolong harus ditanya dulu. Kasihan si kakek jadi balik lagi. Begitulah hadirin, berbuat kebaikan tidak cukup hanya dengan semangat, tapi juga dengan akal sehat ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Takutlah kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Maka tekad selalu kuat, penolong saya hanyalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mau berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dijaga oleh Allah. Makanya tekad. Yang kedua apa? Perbanyak taubat, istighfar sepanjang jalan, sepanjang waktu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat masa lalu, astagfirullah. Yang ketiga, jauhi maksiat. Maksiat mata, maksiat pikiran, maksiat hati, maksiat tubuh. Di antaranya maksiat lisan yang paling bahaya. Faliyakul khairan auliyasmu. Pokoknya pengen ditolong Allah, jangan banyak ngomong. Pengen ditolong Allah, jangan banyak bicara yang saum bicara yang tidak manfaat. Saum bicara yang sia-sia. Yang keempat, tingkatkan taat. Perbanyak zikir dengan menyebut nama Allah, Asmaul Husna, tilawah Quran, dan yang paling komplit adalah as-shalah. Berbanyak sujud, itu sangat mendatangkan pertolongan Allah. Yang kelima, tebar manfaat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Makanya terlibatlah dalam urusan dakwah, urusan masjid. Kalau ikhlas bakal banyak pertolongan Allah. Masya Allah. Sudah segitu aja. Saya mau pulang nih ke Bandung ya, ke Jakarta. Terima kasih Radio Warastra yang merilai acara MQ pagi. Silakan kalau tertarik ilmu seperti ini, setel Radio Warastra jam 5 pagi. Ada yang ingin dikirimin SMS ke handphonenya? Tolong kalau pakai Android di-download di handphonenya, di App Store-nya itu ya. Agim TL itu yang paling atas. Kan ada 24 tuh yang lain. Ini yang asli ya. Yang lain bikinan. Nanti TL, nanti di-download, nanti setiap pagi akan dapat SMS atau suara yang memotivasi.
silahkan buka di sana ya. Kalau lagi masak mau setel aja nanti ada tausiah atau radio bisa ada di sana. Dan yang terakhir kita akan berdoa. Sebelum doa sedekah dulu ya. Insya Allah. Terima kasih. Oh ini nanti tolong bawa pulang ke rumah masing-masing. Ini 2014 dari yang gini-gini dan lainnya terkumpul 30 miliar Pak. Bisa nolong 300.000 orang. Tahun kemarin ini 52 miliar nolong setengah juta orang. Termasuk masjid di Palestina di jalur Gaza. Tahun ini mudah-mudahan terkumpul 80 miliar sehingga lebih banyak yang dapat beasiswa. Ini nih, dan ini hanya uang-uang sisa. Tolong ya. Misalkan ibu belanja beli tomat 10.000, bayarnya 50.000, sisanya dikesinikan. Kenapa ketawa? Bukan iya ya harusnya gitu. Dasar rencana aja udah pelit kita ini ada. Ayo masukin ke sini nanti ya. Bawa aja. Gimana kalau udah penuh terserah. Kalau udah penuh, wah tetangga sakit, kasihin isinya ke tetangga. Wah masjid sebelah rusak, kasihin. Tapi kalau mau dikumpulin, nanti tinggal di SMS lalu akan dijemput ke rumahnya ya. Jadi yang penting bersedekahnya, bukan terkumpulnya di kami. Insya Allah. Baik, silakan bersedekah sambil kita membaca ayat-ayat Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mari sejenak kita berzikir yang lirih saja karena Allah Maha dekat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal
ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Sami ya Bashir ya Qarib ya Syahid. Wahai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan segalanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai Allah yang Maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya, yang Maha menyaksikan setiap perbuatan. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ya Ghafurur Rahim, wahai Allah, ampuni semua dosa yang kami lakukan. Ampuni semua maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Doa ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni siapapun yang Kau saksikan mendekati zina. Ya Allah, Engkau Maha melihat. Ampuni siapapun yang pernah tergelincir berbuat nista. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, kepada bapak. Jauhkan kami dari perbuatan durhaka. Rabbana Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, ampuni sebelum ajal datang. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Doa ya Allah yang Maha menyaksikan, berkahi sisa umur ini ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Muliakan sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Jadikan ahli surga keduanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan rumah tangga penuh barokah, keluarga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Ya Allah, lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, kehinaan, kesengsaraan dunia wal akhirat. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin, amin ya Allah. Doa hadirin masing-masing bagi yang ingin doa. Amin. Allah pasti mendengarkan tiap doa. Amin ya Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Doa hadirin minta dikuatkan untuk tidak mudah berbuat maksiat. Ya Allah, ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk zalim ya Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan jamaah yang sakit, bukakan rezeki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, mudahkan segala urusan yang maslahat. Ya Allah, bukakan jalan keluar yang penuh barokah. Ya Allah, undang kebaikullah jamaah ini, hajikan haji mabrur. Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar, menerima amal kita semua dan mengampuni apapun yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.